biasa aja. Aman Iya. kuliah pulang. Lebih bagus tuh kalian tuh awal tahun 2019 itu aku banyak kerja. Minasan, konnichiwa. Arifin desu. So last year, I went for a student exchange. You want to study in Japan too? Take a note because I will be sharing everything you need to know at 3rd October from 3 p.m. until 4 p.m. live from Office of International Affairs, pick up on Pat's Instagram. See you guys soon. Halo teman-teman. Kembali lagi di sesi sharing session tentang mahasiswa Vkom Unpad yang pernah exchange. Narasumber kita hari ini itu adalah seorang mahasiswa dari Humas 2016. Biografinya ya beliau adalah mahasiswa berprestasi juga, pernah exchange di Tenri University Japan gitu, dan ya he gain a lot of experience and knowledge there. So kita akan discuss banyak banget bagaimana experience dia, bagaimana challenge yang mungkin dia hadapi dan lain sebagainya gitu. Dan ya aku excited banget buat ketemu sama kakak Humas ini gitu. Teman-teman ada yang kepikiran mau exchange ke Jepang nggak? Kalau aku sempat kepikiran loh, kayak waktu awal-awal aku menjadi mahasiswa baru gitu, aku kayak kepikiran mau, sepertinya aku pengen exchange ke Jepang. Karena apa? Karena waktu SMA tuh aku punya pengalaman, aku punya mata pelajaran tentang Jepang, terus kayak aku tertarik tentang kebudayaan segala macam. Dan dari ketertarikan itu kayak aku pengen coba tanya lebih lagi nih dengan kakak yang satu ini gitu. Oke, aku invite ya. Oke, hai. Halo Halo, kakak. Aldrich. Halo, selamat Hai. sore jam 3 ya sekarang ya. Iya, selamat sore Kak. Iya, jam 3. Halo Gimana Kakak. kabarnya? Jadi teman-teman, kita sudah kedatangan Kakak yang sudah aku bicarakan sebelumnya. Boleh perkenalkan diri secara singkat, Kakak? Oke, halo teman-teman. Suara aku kedengeran ya? Kedengeran jelas-jelas. Oke. Halo teman-teman yang nonton live kita sore ini. Kenalin, nama aku Alvin, atau biasanya dipanggil di jurusan atau fakultas tuh udah, karena dari Sumatera Barat. Terus saat ini aku angkatan 2016 dan saat ini kegiatannya skripsi sama ada bikin sebuah platform edukasi juga. Mungkin teman-teman ada yang tahu juga sebagian, namanya Kakak Tingkat. Jadi ya itu sih, Aldrich. Jadi sibuk. Halo? Halo? Iya, tadi keputus Kak. Oke. Tadi putus ya? Oke. Iya. Oke. Bentar, kayaknya ada di jaring. Oke. Iya, nggak apa-apa Kak. Kita tunggu sebentar kali ya. Oke, udah Calvin, udah aman? Halo, Aldrich? Oke. Oke, tadi Iya, ada masalah oke. jaringan. Oke, udah aman Iya. lagi. Siap. Oke. Perlu Iya, kenalin lagi oke. nggak? Atau tadi ke skip? Tadi aku rasa kayak teman-teman yang lain udah tahu nama Calvin juga kok. Oke, siap. Oh ya, sama mungkin Oke.
yang mau kita bahas sekarang juga ya terkait pengalaman aku juga. Jadi 2019 kemarin aku beres untuk ikut salah satu program exchange program yang mau kita bahas juga ya sekarang ya. Iya, Itu betul, program dari betul. Tenri University, itu kerjasama dari Tenri University dengan Unpad. Oke, iya, jadi itu yang akan kita bahas teman-teman. Bersama dengan Calvin selama kurang lebih sekitar 30 sampai 45 menit ke depan kita akan discuss banyak banget tentang pengalaman Calvin dari proses seleksi, exchange sampai tiba di sana hingga akhirnya pulang ke Indonesia. Pertama-tama aku mau tahu nih Calvin nih, Oh iya. dari yang aku tahu, aku kayak baca-baca profil Calvin ya dari IG, dari LinkedIn gitu. Calvin merupakan seorang yang sangat berprestasi dan kenapa sih Calvin akhirnya memutuskan untuk kayaknya aku harus exchange nih untuk apa gitu. Apa sih yang memotivasi Calvin? Oh, oke. Eh, oh ya, mungkin kayak gini kali ya, kayak pas awal aku kuliah tuh kayak pengen apa ya, bikin ada rencana lah kira-kira selama kuliah tuh ngapain aja. Dan salah satu yang aku pengen sih waktu itu tuh ikut kegiatan internasional apapun itu. Mulai misalkan kayak aku udah mulai ikut lomba dan lain sebagainya, aku coba untuk kayak bisa ningkatin pengalaman dalam tingkat internasional. Nah, setelah 2 tahun kuliah, ya di tahun kedua kuliah tuh baru baru ada bikin ada plan untuk kayak pengen ikut kegiatan yang sekiranya tuh bakal lama stay di luar negerinya karena pengen kayak lebih ekspor kan karena biasanya tuh biasalah di uh, ketika mahasiswa ya sekarang masih mahasiswa juga sih tapi pas di awal-awal itu kayak pengen ngeksplor lebih dalam aja kira-kira hal apa sih yang bisa dilakuin dan ternyata pada akhirnya tertarik ikut exchange program karena pada waktu itu tuh pengen untuk kayak apa ya uh, mengenal suatu budaya di luar negeri itu dan dalam kondisi durasinya lebih lama karena tinggal di sana lebih lama kayak gitu sih kira-kira dan pada akhirnya pada waktu itu banyak juga nih kating-kating yang pernah ikut exchange dan pada itu tuh makin tertarik ikut exchange dan kenapa pilih Jepang karena waktu itu memang yang apa ya udah tahu nih program Tenri University itu berapa bulan sebelumnya jadi makin tertarik untuk ikut program ini. Oke, oke, excited ya. Aku tertarik nih Calvin nih. Jadi Ya. memang benar sih yang Calvin juga bilang kayak awal-awal kita sebagai mahasiswa tuh pasti aduh pengen plan A, plan B, plan C. Kayak aku dulu mungkin aku juga cerita sedikit kali ya Calvin ya. Waktu awal aku Boleh. dulu sebagai mahasiswa tuh eh, aku oke ya ikut ikut kepanitiaan, ikut organisasi gitu. Dan akhirnya aku ketemu akhirnya aku kayak follow-follow akun fakultas, akun-akun jurusan dan terutama di akademiknya gitu. Dan aku juga dapat info ternyata kalau nggak salah di angkatan aku itu juga buka di Jepang juga, cuman aku lupa. Ada angkatan aku juga yang akhirnya exchange ke Jepang gitu. Menarik sih Calvin gitu. Ya gitu. Nah terus aku mau nanya nih Calvin nih. Iya. Sebenarnya ya sebenarnya dari berbagai macam kegiatan plan-plan yang Kak Alvin sudah buat di awal-awal sebagai mahasiswa, apakah plan tersebut itu kakak jalanin, Kak Alvin jalanin dulu baru exchange, atau Kak Alvin mungkin oke, kayak aku harus exchange dulu deh, mungkin buat nambah-nambah experience, terus baru kayak yaudah aku mau nyoba-nyoba yang lain. Oke. Jadi tuh memang kayak balik lagi yang kayak aku bilang di awal kan sebenarnya banyak sekali kegiatan-kegiatan yang pengen aku ikutin ini selama kuliah dan salah satunya emang exchange program kan. Dan sebenarnya tuh aku lebih mikirnya selagi ada kesempatan ya ada coba aja. Jadi balik cerita waktu itu aku sempat ngambil intern di International Office di Unpad kan. Dan Oke, memang pada iya. waktu itu tuh ya dan itu tuh cuman bentar doang sih karena itu sebelum ada program upgraders kalau nggak salah yang sekarang kan ya yang emang ada internship Iya. per batch-nya ya. Nah waktu itu aku tuh masih belum ada program itu jadi memang kayak ya udah coba intern intern dalam waktu apa ya cuman berapa minggu doang tapi pada waktu itu tuh aku emang kayak coba-coba cari sekalian kayak cari informasi juga kira-kira bisa ngambil apa exchange atau tidak dan selagi itu waktu ada kesempatan ya udah waktu itu langsung aku ambil aja jadi pada waktu itu mikirnya udah karena ada kesempatan buat ngambil pertukaran pelajar ke Jepang dan waktu itu langsung aku ambil walaupun memang ada pertimbangan kayak misalkan oke, aku pada akhirnya harus nggak di Unpad dulu nih selama berapa bulan dan harus ada berapa kegiatan yang harus aku lakukan dan mau nggak mau harus ditinggalkan tapi pada waktu itu pertimbangannya ya nggak apa-apa toh pada akhirnya aku juga kembali ke Unpad nanti dan statusnya pada waktu itu aku ngambilnya cuti Aldrich jadi karena Oh, cuti. itu nggak
ya cuti karena nggak sistem, mungkin teman-teman yang mau ngambil exchange patut diperhatikan juga apakah sistemnya transfer nilai atau enggak. Nah untuk Tenri University ini tuh sistemnya nggak bisa transfer nilai kalau misalkan kita bukan dari sastra Jepang, karena itu kita belajar bahasa Jepang di sana. Jadi aku ngambil cuti selama 6 bulan pada waktu itu, dan ya udah jadi bener-bener kegiatan di Indonesia tuh berhenti, semuanya berhenti, jadi bener-bener fokus ke belajar di Jepang waktu itu selama 6 bulan. Oke, ya ya menarik Hmm. menarik menarik. Oh ya, Kak Alvin berarti ya aku nangkep sih ke gambar maksudnya apa yang Kak Alvin waktu itu rencanakan dan akhirnya kayak Hmm. oke ada kesempatan ambil aja deh coba aja gitu. Berarti waktu itu Kak Iya. Alvin dapat informasinya itu dari International Office Unpad ya Kak ya? Iya, bener banget. Oh ya kemarin tuh Oke. sempet sempet itu juga ya, sempet ada live juga sama, aku Iya, lupa, Valencia Angelin. Ya kan sempet mention juga kalau misalkan emang apa ya, permasalahan terjadi itu informasi kali ya. Sebenarnya tuh informasi ada, tapi nggak semua orang tuh dapat informasi. Nah pada waktu itu tuh aku langsung cari ke sumber utamanya, yaitu International Office, dan sebenarnya tuh International Office mereka udah share nih di webnya. Jadi teman-teman coba cek aja secara apa ya, rutin web mereka, atau lebih bagusnya ke sana, dan lebih bagus lagi sekarang kan udah ada International Office di Vcom. Nah teman-teman bisa cek betul. juga untuk informasi. Jadi tuh waktu itu bener kayak apa ya, lumayan menantang sih cari informasi, karena nggak langsung ke kitanya, karena kita harus coba cari tahu bahkan sampai ke International Office-nya. Oke, iya iya iya, benar-benar. Mungkin sebelum ini pembahasan menarik ya. Sebelum aku Iya. membahas lebih lanjut tentang International Office Vkom Unpad Hmm. sendiri nih, gitu. Aku mau tahu nih, gitu, Calvin, waktu akhirnya memutuskan untuk mendaftar exchange di Jepang, kira-kira waktu itu apa sih yang Kak Alvin hadapin prosesnya? Boleh diceritain sedikit nggak, Kak? Oke. Eh, Sebenarnya itu kan sistem di Unpad sendiri ini kan apa ya, program beasiswanya program kerjasama antara Unpad dengan Trinity University ya. Jadi setiap tahun tuh pasti Iya, bakal dikirim perwakilan dari Unpad untuk exchange ke sana. Dan sistemnya seperti apa, memang pada awal itu seleksi yang diadain sama pihak International Office-nya, mulai dari berkas, motivation letter, hingga wawancara. Nah, sebenarnya itu yang aku lakukan sendiri, ya selain mempersiapkan administrasi, mempersiapkan juga keperluan untuk seleksi dan lain sebagainya, juga pada waktu itu tuh ada apa ya, ada kegalauan sih sebenarnya. Jadi itu kan oh, Tend University ini tuh sistemnya tuh kayak kalau misalkan kita terima, biasanya tuh terima tuh ngambilnya 1 tahun, durasinya 1 tahun. oke. Dan pada waktu itu tuh sebenarnya tuh ada opsi 6 bulan, tapi nggak jarang banget tuh ada anak konpat yang ngambil 6 bulan. Nah sebenarnya aku lebih prefer ngambilnya 6 bulan, karena pada waktu itu pertimbangannya kalau 1 tahun lah lumayan lama juga ya, ternyata cutinya 1 tahun, dan aku lebih prefernya 6 bulan. Pada waktu itu ya udah mikirnya kayak coba komunikasi ke pihak International Office dan juga komunikasi ke pihak Trinity University-nya. Kata tuh ada opsi nih ngambil 6 bulan. Dan memang sebenarnya itu aku udah siap dengan resiko juga sih, walaupun pada waktu itu tuh belum pasti nih bisa ngambil 6 bulan atau enggak, tapi ya udah aku coba ambil aja. Kalau misalkan nanti pas nyampe di sana bisa 1 tahun ya nggak masalah, berarti ya udah 1 tahun. Tapi kalau bisa 6 bulan lebih bagus lagi nih 6 bulan. Ya udah, pada ternyata boleh nih 6 bulan. Dan persiapannya berarti kan itu udah pas udah diterimanya, ngapain aja sih yang aku lakuin pada waktu itu sebelum berangkat ke sana. Jadi tuh aku diterima berdua orang, ada Kak Shirley juga nonton live kita Halo sore Kak ini. Jadi Shirley. aku ya, halo Kak Shirley. Jadi aku sama Kak Shirley itu dari Sasjep angkatan 2014. Jadi udah persiapan kita sebelum berangkat, kita nyiapin berkas tuh, kayak misalkan cek kesehatan, terus dokumen-dokumen yang harus ditulis secara manual dan dikirim ke mereka langsung, jadi nggak via email. Terus yang ketiga, kita juga harus karena kan di sana nanti kita belajar bahasa Jepang ya, jadi itu program Tenri University, mungkin teman-teman yang tertarik itu berbeda dengan program exchange yang lain. Kalau misalkan di Unpad kan setahu aku tuh yang kerjasama kayak misalkan Ajo itu di Korea, kemarin sudah sempat cerita bahas-bahas juga ya Udah. di akun ini. Terus yang kedua ada Rikyo, terus yang ketiga tuh ada Kwanse. Nah itu tuh rata-rata ketika teman lolos itu teman-teman belajar matkul yang sifatnya tuh bisa sesuai dengan jurusan teman-teman, kayak misalkan manajemen, bisnis dan lain sebagainya. Nah tapi kalau Tendri University ini tuh kerjasamanya dengan Unpad dalam aspek apa ya, bahasa. Jadi kalau misalkan teman-teman dari Unpad ke
Jepang atau Ten University itu akan belajar bahasa Jepang, begitupun sebaliknya. Nah, jadi itu sih yang menjadi aspek pertimbangan juga nih kalau misalkan teman-teman mau apply beasiswa ini. Nah, pas setelah persiapan sih biasanya kan gini, itu tuh Ten University tuh ada komponen beasiswanya juga yang dikasih, tapi itu nggak full. Nah, pada akhirnya aku dan Kak Shirley coba cari sponsor buat bisa ngebantu kita selama exchange di sana atau persiapan keberangkatan, karena itu kan nggak termasuk sama kayak apa ya, tiket pesawat itu nggak masuk, terus kayak persiapan seperti visa itu juga nggak masuk. Nah, makanya kita coba cari sponsor. Itu sih yang udah aku dan Kak Shirley lakuin persiapannya sebelum keberangkatan, mulai dari semuanya kita urus, mulai dari ngurus visa dan sampai akhirnya kita pesan tiket pesawat dan lain sebagainya. Oke, iya ya. Singkat, padat dan jelas ya. Iya, aku ngerti sih, Kak Alvin. By the way, welcome juga buat Kak Shirley dan teman-teman yang baru Iya. join. Iya. Oke, Kak Alvin. Jadi prosesnya memang panjang ya, Kak Alvin ya. Benar. Sepanjang itu kah? Sebenarnya itu nggak terlalu, bisa dibilang nggak terlalu ribet sih. Maksudnya yang kita lakuin pertama adalah ya udah kita nyiapin dokumen-dokumen yang di apa ya, yang harus dilengkapin kan sama pihak Ten University-nya, terus kita kirim ke mereka, terus ya udah kita komunikasi ke mereka terkait misalkan kayak asrama dan lain sebagainya. Mungkin ini agak loncat pembahasannya ya, mungkin kayak Oke, nggak mundur apa-apa, lagi nih Kak. ke belakang. Teman-teman kalau misalkan apply beasiswa Ten University ini, mungkin bagi teman-teman Unpad mungkin udah agak apa ya, udah mulai kenal nih kira-kira kampus apa aja sih yang di luar tuh yang kerja sama-sama Unpad yang bisa teman-teman apply. Tadi kan udah kita sempat singgung juga kan ya, ada rata-rata tuh pasti dari Korea, kalau nggak dari Jepang, biasanya dua itu deh. Jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk kayak study exchange di Eropa misalkan atau di Amerika, sejauh ini kayaknya belum ada kerjasama antara Unpad dengan kampus-kampus yang ada di Eropa ataupun di Amerika ataupun misalkan di Australia, misalkan biasanya tuh di Asia sih sejauh ini, kalau nggak di Jepang, kalau nggak di Korea. Mudah-mudahan ada sih kerjasamanya nanti. Amin. Amin. Terus kayak nah dari berapa yang ada ini tuh mungkin aku bisa kasih tahu tuh ada 4 yang bisa teman-teman apply. Ada dari Jepang tuh ada 3, terus dari Korea tuh ada 1. Korea tuh ada Ajo, terus yang 3 lagi tuh ada Rikyo, itu lokasinya di Tokyo. Terus ada Kwansei, itu lokasinya di Osaka. Sama yang terakhir itu tuh ada yang aku apply di Tenri University. Nah, dari 4 ini, kenapa aku milih pada akhirnya Tenri University? Dari 4 ini tuh Tenri University yang beasiswanya tuh lumayan nge-cover berapa bagian gitu, karena rata-rata tuh kayak 3 yang lain itu tuh biasanya kalau nggak tuition fee doang, kalau nggak tambah sama asrama gitu doang. Nah, sedangkan kalau Tenri University ini tuh tiap tahun mereka pasti nge-cover pertama tuh asrama, dan itu tuh bukan asrama bareng sama orang lain gitu loh, maksudnya yang benar-benar kita dapat satu apartemen yang itu tuh udah lengkap isinya. Terus yang kedua tuh kita dapat belanja bulanan juga dari mereka. Terus yang ketiga untuk transportasi nggak usah bingung juga, karena tuh kita udah disediain sepeda. Jadi turun temurun tuh kita dapat sepeda dari kating-kating Unpad yang pernah kuliah di sana sebelumnya. Terus untuk dari segi apa lagi ya? Ya biasanya 3 komponen itu, dan termasuk juga tuition fee kan. Dan itu lumayan nih dibanding yang lain. Makanya aku juga pilih Ten University pada waktu itu. Kenapa aku pada akhirnya memutuskan untuk apply beasiswa ini. Dan itu sih pada akhirnya walaupun itu nggak full, tapi itu masih apa ya, masih lumayan lah untuk nge-cover semuanya. Makanya pada waktu itu ngambil sponsor juga, coba apply sponsor untuk nambah pendanaan selama di sana. Terus yang kedua juga ngambil part-time. Nah, mungkin bagi teman-teman yang pengen untuk menambah pemasukan nih selama di exchange, kan biasanya pengen nih ngambil part-time atau ngerasain kerja di luar negeri itu gimana sih? Nah, itu tuh negara yang bisa teman-teman pilih atau yang kayak opsinya lumayan cocok tuh biasanya Jepang, karena di Jepang tuh ada sistem namanya tuh arubaito part-time. Jadi kayak teman-teman mahasiswa itu biasanya bakal dikasih izin nih buat kerja selama di sana part-time. Biasanya tuh maksimal sekitar 20-an jam per minggu. Tapi itu tergantung kampusnya, apakah kampusnya mengizinkan atau tidak. Sejauh ini Tenri University itu boleh banget. Jadi itu menurut aku kayak benefit-benefit yang pada akhirnya membuat aku pilih nih Tenri University, karena selain beasiswa komponennya lumayan nih, nggak sekedar tuition fee doang. Karena kan kalau tuition fee doang, kebayang nggak sih kayak biaya hidup harus nge-cover juga. Terus yang kedua kayak apartemen atau kayak tempat nginep harus nge-cover juga, kan lumayan banyak nih uang yang harus disediain. Tapi kalau misalkan di Tenri University itu lumayan kebantu banget pada waktu itu.
Terus kayaknya tiap tahun pasti sama sih biasanya rata-rata komponen beasiswanya. Ya udah pada akhirnya tuh apply dan nggak terlalu banyak yang harus dipersiapkan sih. Yang penting kayak udah berkas-berkas semuanya. Dan apa ya, untungnya tuh kan university kan kita belajar bahasa Jepang ya di sana. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir nih kalau misalkan teman-teman ngerasa kayak wah bahasa Jepang aku nol kak. Ya aku juga sama sih, bahasa Jepang aku nol, bahkan aku nggak bisa bahasa Jepang sama sekali nih sebelum berangkat. Karena di Oh sana iya. nanti benar-benar jadi tuh kayak nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, dan pasnya sebelum berangkat pun cuma belajar katakana, hiragana, dan selebihnya tuh kayak bener-bener kayak apa ya, lumayan susah kan belajarnya, apalagi kalau belajar sendiri kayak ya otodidak gitu. Terus pada akhirnya ya udah kayak beraniin diri juga pas nyampe di sana tuh enaknya ya udah kamu disesuaikan dengan level bahasa Jepang kamu. Kalau misalkan kamu nggak bisa bahasa Jepang sama sekali, kamu akan ditempatin di kelas yang paling awal banget nih, kelas level paling paling bawah, dan itu tuh kamu akan diajarkan oleh sensei-sensei yang bisa belajar yang bisa mengajarkan pakai bahasa Inggris, atau misalkan metodenya yang dibikin lebih sederhana sehingga kamu lebih gampang nih untuk menangkap apa yang diajarkan. Oke, iya iya iya. Ya. Keren-keren Kak Alvin. Ya, jadi teman-teman juga tadi sempat disinggung banyak banget ya sama Kak Alvin bahwa Unpad Hmm. itu punya banyak banget opportunities untuk exchange Hmm. gitu. Ada dari Jepang, dari Korea gitu. Dan dari Kak Iya. Alvin sendiri pun akhirnya memilih TNI dengan berbagai macam pertimbangan gitu. Sampai pada akhirnya Calvin melalui proses seleksi demi seleksi nih Calvin, sampai akhirnya Calvin dinyatakan lolos nih gitu. Calvin Iya. dinyatakan lolos. Lalu hal berikutnya apa sih yang Calvin lakukan? Oke. Tadi kan itu udah lolos kan ya. Kayak hal apa aja sih yang biasanya aku lakuin sebelum berangkat tuh? Itu tuh biasanya aku pertama pasti ngurus ke Vkom dulu untuk surat perizinan cuti. Karena tuh nggak bisa transfer nilai kan, karena kita emang murni belajar bahasa Jepang di sana. Dan sebenarnya tuh kita bisa ngambil matkul lain sih sebenarnya, tapi tuh matkul lain pun nggak ada matkul komunikasi di sana. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngambil yang kayak mempertimbangkan kayak, wah saya mau exchange nih, tapi kayaknya mau transfer nilai. Mungkin kayak teman-teman bisa pertimbangin dulu nih kalau ngambil Tandai University. Tapi nggak tahu ya, untungnya sekarang kan ada program kampus merdeka kan ya. Maksudnya ada Iya, kayak, ya ada memberikan apa waktu tertentu, ya waktu yang bisa digunakan oleh teman-teman mahasiswa untuk bisa exchange, walaupun nggak, kayaknya itu tuh bisa ngebantu deh. Mungkin teman-teman bisa cek juga biar nanti nggak lama di kampusnya. Kayak aku kan sekarang jatuhnya kayak harus nambah 6 bulan lagi nih, maksudnya setelah exchange di Jepang, setelah balik lagi berarti ya udah kayak ngulang karena nggak transfer nilai. Nah, terus yang aku persiapin waktu itu, pertama pasti kayak aku coba tanya sebanyak mungkin hal-hal terkait pengalaman cutting Unpad yang di sana. Nah, nggak tahu sih, unik banget nih, mungkin teman-teman juga oh nih kayak fun iya, fact aja, yang untuk di Tandai University itu berapa tahun kebelakangan pasti ada aja anak Vkom yang diterima untuk Tandai University. Tahun sekarang ada tuh satu orang dari Riza dari Ilkom, terus dari tahun kemarin juga aku, tahunnya satu lagi ada Senza dari Mankom, dan tahunnya sebelum-sebelumnya ada, nggak tahu kenapa tuh anak Vkom tuh biasanya selalu keterima. Mungkin bisa iya. dibilang kayak karena anak Vkom lumayan antusias ya dengan program-program ini, dan kayak lumayan bagus banget sih. Maksudnya tuh teman-teman ada kesempatan di sini, jadi kayak nggak usah ngerasa ragu kalau misalkan kayak wah aku nggak bisa bahasa Jepang, lah kok nggak anak sasjep kak, kayak ya udah kamu coba apply aja. Nah, terus yang aku siapin apply sponsor pasti, karena terkait pendanaan juga. Jadi aku bikin sama Kak Shirley itu bikin proposalnya, ngajuin ke beberapa perusahaan, terus alhamdulillah dapet juga. Terus nge-apply beasiswa juga ke komunitas-komunitas aku yang ada di Sumatera Barat kan, dan pada akhirnya juga dapet. Itu ngebantu banget. Itu untuk dari segi pendanaan ya, pendanaan. Nah, terus yang selanjutnya untuk pendanaan, coba cari tahu kira-kira biaya hidup di sana apa aja. Jadi nggak bener-bener buta banget nih selama di sana. Nah, Betul. untuk dari segi persiapan keberangkatan, itu biasanya cek banget nih, kira-kira selama aku di sana tuh bakal ada musim apa aja sih. Ternyata pas aku cek tuh ada musim dingin, bakal ngelewati musim gugur juga. Ya, musim gugur dan musim dingin di awal tahun kan. Berarti aku harus siapin kayak misalkan coat dan lain sebagainya yang sekiranya tuh ngebantu aku nanti selama di sana. Terus untuk visa, itu teman-teman juga harus pastiin, jangan sampai itu ada kendala dalam ngurusnya. Tapi sepengalaman aku sih itu
gampang banget ngurusnya karena teman-teman udah dapat surat nih dari Tandy University-nya yang bisa teman-teman pakai ketika nge-apply visa. Mungkin ada yang nanya kayak, oh, Kak, aku takutnya kalau nge-apply visa kan biasanya tuh harus ada kayak apa ya, bukti rekening kan, misalkan rekening itu harus Iya. ada saldo, ya harus ada saldo berapa, itu kan biasanya tuh sering banget tuh dialami oleh teman-teman yang mau keluar negeri. Sepengalaman aku itu bahkan nggak diminta. Mungkin bisa jadi hal Oke. pertama itu udah ada jaminan dari Tenry University-nya karena dalam bentuk scholarship. Terus jadi pas nge-apply pun juga nggak masalah. Tapi aku nggak tahu sih untuk di kedepannya. Tapi terakhir aku dapat info dari temen aku juga nggak ada pakai itu sih, nggak ada pakai buku tabungan gitu. Dan terus apalagi ya, udah pesan tiket pesawat itu teman-teman harus coba cek update lagi harganya karena harganya pasti berubah-ubah. Kalau pengen cari yang murah, untungnya pada waktu itu dapat pesawat Garuda dengan harga lumayan murah dibanding yang lain, jadi kayak pinter-pinter cari juga. Jadi teman-teman kalau misalkan ada yang mikirnya kayak misalkan exchange itu bener-bener ke cover semua, enggak. Jadi ya ada yang full 100%, tapi untuk kayak beberapa program yang disediakan dari Unpad itu rata-rata enggak 100% beasiswa. Jadi teman-teman setelah lolos dari program beasiswa tersebut, coba cari tahu apakah teman-teman bisa mengcover dengan dana sendiri atau misalkan tidak. Kalau misalkan tidak, itu solusinya dari aku pertama sponsor, kalau enggak coba cari bantuan beasiswa atau donasi. Terus yang ketiga, coba cari hal apapun yang bisa meminimalisir pengeluaran, misalkan dari tiket pesawat dan lain sebagainya. Oke, iya itu teman-teman tips and tricks dari Calvin. Kalau seandainya teman-teman udah sekarang dalam masa apply atau sekiranya udah lolos seleksi nih, tinggal mau berangkat, mungkin sehabis pandemi ini ada kesempatan untuk berangkat gitu. Itu teman-teman Vkom bisa mempersiapkan gitu ya. Oke, Calvin, menarik nih Calvin. Aku tertarik banget dengan kegiatan dengan yang sudah Calvin sampaikan tadi sebelumnya, dan Calvin juga sempat mention bahwa ketika kita udah join program exchange selama di sana, kita akan dibimbing dengan sensei-sensei belajar bahasa Jepang, kita mengenal culture dan lain sebagainya seperti itu. Nah, dari Calvin sendiri, ketika Calvin sudah akhirnya menginjakan kaki gitu ya di Jepang gitu, Calvin belajar lagi ya berarti ya, belajar bahasa Jepang lagi di situ ya. Iya, bener banget, belajar dari nol banget sih. Dan apalagi tuh Jepang tuh termasuk salah satu negara yang mereka lebih prefer pakai bahasa mereka kan, dan kayak ya mereka lebih, dan maksudnya tuh kita apa ya, kalau misalkan ke negara lain tuh mungkin masih bisa menggunakan bahasa Inggris, dan biasanya tuh kalau Jepang tuh rata-rata mereka lebih prefer untuk menggunakan bahasa Jepang. Jadi tuh bener-bener apa ya, menantang banget sih, apalagi nggak bisa bahasa Jepang sama sekali kan. Nah untungnya tuh Unpad biasa tuh ngirimnya sekitar ya 2 orang, atau tahun kemarin tuh 3 orang. Jadi tuh ada temen lah setidaknya, dan untungnya temen aku Kak Shirley, dia bahasa Jepangnya keren banget, jadi kayak ngebantu banget sih selama di sana. Dan tapi nggak tahu sih teman-teman, kalau misalkan yang kayak penasaran kira-kira tuh Unpad kuotanya berapa orang sih yang bisa diterima di Tenry University setiap tahunnya, karena kan biasanya tuh seleksinya tiap tahun kan ya, setiap tahun bakal dikirim orang. Itu tuh beda-beda banget. Sejak tahun kemarin, karena tuh biasanya tahun-tahun sebelumnya tuh 2 orang, tahun kemarin tuh ada 3 orang, bahkan tahun sekarang tuh cuma 1 orang. Itu ada Eka, teman aku dari Humas juga. Jadi kayak ya udah teman-teman coba apply aja, nggak bisa jadi kuotanya menambah atau bisa jadi kuotanya malah berkurang kayak gitu. Oke, ya itu penting ya teman-teman Vkom, bisa diperhatikan buat kuotanya, sering-sering riset juga gitu. Itu membantu banget gitu. Nah, tadi Calvin sempat mention kalau seandainya di sana tuh ada kesempatan part time. Calvin ambil kesempatan tersebut nggak, Pak? Pasti sih ambil, karena ya kita tuh dapat uang jajan bulanan di sana kan, kayak sekitar 12.500 yen, berarti kalau misalkan dirupiahkan tuh sekitar 1,5 lah kayaknya ya. Dan itu tuh 1,5 mungkin kayak tahannya cuman buat 2 minggu doang atau 3 minggu, dan itu cuman buat makan doang kan, dan belum lagi kayak kebutuhan-kebutuhan yang lain, beli buku misalkan, atau pengen jalan-jalan. Nggak mungkin kan di Jepang cuman buat belajar doang, pasti pengen jalan-jalan juga kan, kayak explore. Itu kan butuh dana tambahan. Dan salah satu opsinya yang pasti dilakukan oleh mahasiswa exchange tuh dari berbagai negara selama di sana, mereka pasti ngambil part time. Dan aku tuh ya udah, aku udah pas dari awal di sana udah niat nih ngambil
part time. Tapi permasalahannya satu sih, aku nggak bisa bahasa Jepang sama sekali. Sedangkan pas ngambil part time itu tuh kita harus bisa bahasa Jepang karena minimal tuh kita berkomunikasi dengan mereka atau misalkan apalagi kalau misalkan kita kerjanya di kayak kombini tuh mungkin kayak apa ya, kayak minimarket gitu, kayak apa 7-Eleven dan lain sebagainya, itu kan harus komunikasinya juga harus mantep kan di bahasa Jepang, dan aku sama sekali nggak bisa bahasa Jepang. Tapi untungnya di bulan kedua aku dapat rekomendasi dari teman aku dari Thailand waktu itu. Dia rekomendasiin kalau di tempat pabrik dia, jadi tuh pabriknya pabrik bento gitu. Teman-teman kan tahu bento kan ya. Jadi tuh di Jepang tuh memang ada pabrik bento, dan itu tuh mereka biasa tuh kirim ke misalkan ke sekolah-sekolahan atau misalkan ke apa ya, pokoknya tempat-tempat lembaga apa tempat-tempat yang butuh bento itulah. Jadi ada pabriknya tersendiri juga nih untuk memproduksi bento. Dan temen aku waktu itu rekomendasikan waktu itu untuk kerja di sana. Ya udah aku coba apply dan untungnya nggak pakai wawancara sih, jadi langsung diterima karena mereka lagi butuh orang banget untuk kerja di sana. Tapi tuh ya udah, walaupun tetap kerja di sana nggak bisa bahasa Jepang, tapi tuh bener-bener ngehambat banget sih, misalkan kayak sering kena marah dan lain sebagainya, karena komunikasi tuh penting banget kan, apalagi dan khususnya kita nggak bisa nih bahasa Jepang, jadi ya udah sih kayak tiap bentar tuh pasti kena marah terus kayak ya, dan ya kena marahnya juga nggak tahu sih yang dimarahin apa, karena nggak ngerti juga kan dimarahin sama manajernya apa, kayak itu udah kayak ngangguk tapi kayak makin kesini kayak ngerasa kayak wah ini harus di-push nih bahasa Jepangnya, kayak minimal tahu nih kira-kira masuk dari mereka apa, ya udah tuh belajar dengan sendirinya. Nah jadi tuh part time-nya itu dari jam 6 sore sampai jam 12 malam, kadang-kadang sampai jam 3 pagi, bahkan dari tahun baru tuh dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi, tapi uangnya lumayan sih teman-teman. Jadi kalau teman-teman ngambil part time di Jepang tuh lumayan nge-cover banget nih kalau misalkan teman-teman mau ngebiayain hidup sehari-hari, karena tuh hitungannya per jam kan. Bahkan tuh kalau nggak salah tuh di tempat aku kemarin per jam aja tuh 850 yen. 850 yen berarti kalau dirupiahkan sekitar 100.000 per jam, dikalikan misalkan berapa jam sehari dan dalam sebulan, berarti kan lumayan banget tuh dapat uangnya. Ya itu ngebantu banget sih. Dan ya udah pada waktu itu aku ngambil part time, aku ngambil dua part time, satu lagi part time yang tadi, satu lagi aku sama Kak Shelly ngajar bahasa Indonesia juga. Jadi di Tenri University itu dia ngebuka namanya tuh iCafe. Jadi iCafe itu adalah kayak tempat ngumpul anak-anak internasional lah. Nah biasanya mereka juga buka kelas ngajarin bahasa asing untuk warga-warga lokal atau sivitas akademikanya di sana. Jadi udah pada itu aku ngebantuin Kak Shelly untuk ngajarin bahasa Indonesia nih kepada beberapa orang. Jadi kayak itu lumayan nambah juga walaupun nggak terlalu banyak, nggak sebanyak di pabrik bento ini, karena itu lumayan banyak juga lumayan panjang sih jadwal kerjanya di sana. Oh iya. Jadi berkesan banget sih, maksudnya experience ketika Calvin ketika tiba di sana, di sana itu kayak sebulan pertama langsung mencoba atau kayak selang berapa bulan gitu Kak? 2 bulan setelah itu sih, soalnya kayak nggak terlalu pede sama diri sendiri, kayak baru nyampe terus ngambil apply by itu kan, terus kayaknya nggak, udah pengen coba cari tahu dulu nih kira-kira boleh atau enggak. Sebenarnya tapi itu lebih cepat dari perkiraan sih, karena perkiraan tuh mungkin kayak 3 bulan atau 4 bulan setelah exchange di sana mungkin barulah bisa bahasa Jepang basic, baru ngambil part time. Dan ternyata di bulan kedua alhamdulillah dapet, karena itu ngebantu banget sih. Maksudnya kayak nggak enak banget kan, maksudnya kayak aku misalkan nggak terlalu banyak bawa uang juga kan dari Indonesia, terus nggak mungkin juga bikin ribet orang tua ngirim misalkan pakai apa sih namanya Western Union dan lain sebagainya. Jadi udah kayak aku udah sepakat pengen kayak mandiri banget nih selama di sana, walaupun udah ada beasiswa tapi itu nggak cover 100% kan, makanya harus ngambil part time pada waktu itu. Tapi ya balik lagi sih, sebisa mungkin pun kalau misalkan teman-teman ngambil part time jangan sampai kesannya teman-teman pas Jepang tuh cuma ngabis di part time doang. Jadi harus bisa kayak work life balance-nya lah. Misalkan teman-teman harus kayak kayak nyisain waktu untuk kayak istilahnya kayak liburan dan lain sebagainya, karena kan tujuannya untuk part time buat nge-cover kebutuhan hidup selama di sana kan, kayak gitu. Benar, ya itu not banget sih Calvin, work life balance gitu. Iya, Calvin terus menarik ya. Jadi Calvin ketika udah sampai di Jepang selang berapa bulan akhirnya coba-coba ya Kak ya, gitu. Iya. Iya. Terus selama 6 bulan Calvin
exchange gitu, the most memorable experience yang Kak Alvin rasain sampai sekarang dan itu sangat impact dengan kehidupan Kak Alvin sekarang ini tuh apa sih Kak? Boleh diceritain nggak? Oke. Yang paling impactful sih paling kayak apa ya? eh, Ngerti nih ternyata tuh kita apa ya? Ketika kita menghargai perbedaan aja sih karena memang pas nyampe di sana wah ternyata walaupun kayak sama-sama di Asia budaya Jepang sebeda itu juga ya dan kayak belajar wah kira-kira ada budaya yang bisa kita, yang apa yang menurut kita tuh bagus banget dan bisa kita implementasikan pas balik lagi. Terus mungkin yang paling uh, memorable tapi ini nggak positif sih kayak lumayan negatif. Jadi tuh sepeda aku sempet dimaling pas di sana. Oh, Iya, oke, sepeda aku iya, iya, jadi Kak. itu kan nggak tahu sih kocak ya. Maksudnya kayak mungkin kan kita Hmm. ngehnya Jepang tuh kayak negara aman kan ya. Maksudnya kayak nggak ada maling dan sebagainya. Tapi itu kejadiannya di aku sendiri. Maksudnya di aku dan semua teman aku. Jadi kan kita punya sepeda dan ya sepeda biasanya dipakai buat dari tempat apa ya dari apartemen ke kampus kan dan pada waktu dan satu waktu tuh aku kayak markirin sepeda di salah satu tempat dan itu tuh nggak kita lupa nguncinya itu sih kesalahan juga lupa Hmm. nguncinya terus kita pergi makan bareng-bareng habis itu makan ke suatu tempat sekitar 3 jam habis itu kita balik lagi. Terus pas dari jauh tuh kelihatan posisi sepedanya temen aku itu tuh udah beda posisinya. Ya Oh, udah aku ketawain kan, kayak lah itu kenapa kayak posisi posisi sepedanya beda. Terus kayak pas kita makin dekat lagi sepeda aku malah yang nggak ada. Sepeda aku malah yang nggak ada oke. hilang. Terus kayak, aduh, wah ngerasain nih di maling pertama kali di negara orang lagi di Jepang lagi kan. Terus kayak Iya. kayaknya tuh gimana ya kayak biasa tuh mereka kayak make tuh uh, gimana kan kalau misalkan setahu kita orang maling kan biasa untuk dijual lagi kan biasa tuh kayak nggak tahu sih kayak yang aku dapat info tuh orang Jepang tuh pakai kalau misalkan mereka lagi kepepet apa terus mereka pakai sepeda orang lain terus setelah mereka pakai tuh ditaruh di asal tempat gitu terus mereka kayak ya udah Oke. ninggalin dan pas aku udah nyari 2 minggu atau ya 1 minggu tuh nggak nemu apa mau nggak Oh, mau harus beli lagi dan itu kayak lumayan mahal kan jadi kayak wah ternyata juga apa ya ngerasain juga nih apa dimaling di negara orang negara Jepang lagi terus kayak temen aku juga berapa kali payungnya dimaling apalagi kan itu kayak kayak payung temen aku tuh sama bentuknya kayak sama kayak yang lain kan kayak rata-rata tuh ada yang kayak sengaja untuk ngambil apalagi kalau misalkan mereka kehujanan terus mereka nggak bawa payung ya udah mereka ngambil payung yang lain aja biasanya mereka taruh lagi tuh tapi di asal tempat makanya misalkan teman-teman kayak gitu coba cek lagi biasanya tuh kayak di ke kantor polisi kalau nggak di kampus tuh kan ada kayak tempat apa ya penyimpanan barang-barang hilang jadi kayak ya itu sih belajar banget apalagi kayak aku tipe orangnya juga kayak orang yang suka teledor gitu jadi kayak lupa naruh sesuatu jadi sering hilang bahkan HP juga sempat hilang dan untungnya kembali lagi jadi nggak apa ya nggak semuanya yang hilang banget sih semuanya juga kembali kan banyak orang yang bilang juga tuh kalau misalkan kayak HP aja hilang tuh di Jepang itu pasti bakal balik lagi ya emang hmm. kenyataannya sih mereka lumayan kayak concern dalam hal itu biasanya tapi kayak aneh aja sih sepeda kasus itu tuh sampai hilang. Iya, iya, iya. Iya. Oke. Memorable experience Calvin unik ya. Benar-benar. Oke, Iya. tadi Kak Alvin sempat mention Hmm. ya. Kak Alvin sempat mention Mm-mm. kalau seandainya kultur di sana meskipun Mm-mm. sama-sama Asia itu berbeda gitu. Iya. Kira-kira what the different things yang menurut Kak Alvin itu beda banget gitu dengan Indonesia dan Kak Alvin rasa kayaknya gue bisa belajar dari sini gitu. Oke. Udah kedengeran kan ya sekarang? Ya, kedengeran. Oke. Jadi tuh yang paling menurut aku yang beda tuh adalah kan kalau misalkan di Indonesia tuh kita kenalnya dengan budaya basa-basi kan ya. Jadi misalkan gini kayak eh misalkan kita ketemu nih sama teman, terus kita bilang kayak udah minggu depan kita ketemu lagi ya. Padahal itu cuma basa-basi doang kan ya. Hmm. Padahal itu cuma basa-basi doang kan ya. Nah, pas eh, kadang-kadang tuh dari orang Jepang tuh nganggap setiap apa yang kita sampaikan itu serius. Jadi bener-bener Oh, pada waktu itu ada satu kejadian nih aku tuh istilahnya kayak basa-basi doang nih sama teman aku. Kayak ya udah kapan-kapan kita pergi ya kayak misalkan atau minggu depan kita pergi ke gym ya waktu itu. Dan itu kan sebenarnya kalau di Indo kan kita coba confirm lagi nih, bener nggak minggu depan dan harinya kapan. Terus ternyata tuh temen aku tuh memang nganggap serius dan kayak dia sampai bawa baju buat nge-gym gitu terus aku juga kayak wah berarti aku nggak bisa basa-basi seperti itu kalau misalkan pakai di Jepang karena setiap yang kita sampaikan tuh benar-benar dianggap serius sama mereka dan mereka benar-benar kayak
ya janji. Misalkan kalau misalkan itu tuh kalau di Indo kan kita perlu confirm berapa kali lagi kayak jadi nggak nih ketemu jam segini atau jadi nggak nih nanti malam keluar jam segini. Kalau mereka tuh ya udah jam pengalaman aku ya jam 7 ya jam 7 kayak gitu. Bahkan kayak misalkan minggu depan jam 7 ya udah jam 7 mereka pasti ketemu lagi kayak gitu sih. Jadi kayak apa ya? Bener-bener uh, nggak bisa nggak bisa semua yang kita punya tuh diimplementasiin di sana juga. Terus yang kedua, hmm, apalagi ya? Ya budaya itunya sih kayak misalkan yang unik tuh kalau misalkan masuk rumah itu kan sepatunya harus taruh ngarahnya harus taruh keluar gitu. Terus kayak apalagi budayanya ya. Ini mungkin nggak terkait dengan budaya sih, maksudnya bukan budaya Jepangnya tapi kayak lebih ke budaya termasuk dalam buang sampahnya itu juga kayak unik banget. Jadi kayak misalkan kita nggak bisa ngasal buang sampah. Misalkan ya udah kalau misalkan di Indo kan gampang sampahnya udah penuh tinggal buang aja itu tuh ada penentuan harinya misalkan sampah plastik tuh harus di hari ini sampah ini nih harus di hari ini dan lain sebagainya jadi kalau misalkan nggak terlalu nggak ter, nggak terlalu merhatiin jadwal kayak harus nunggu Oh, berapa minggunya atau bulan depannya itu tuh jadi pas di kamar kita tuh bener dikasih jadwal jadi tuh lumayan apa ya kayak belajar banyak sih dari budaya Jepang kayak mereka benar-benar sesistem itu dan dari masyarakatnya juga mematuhi sistem yang telah diterapin di budaya mereka kayak gitu. oke, iya ya. Jadi Mm-mm. belajar banget sih ya Kak. Itu kayak apa Mm-mm. ya? Kayak mungkin kita sebagai mahasiswa mungkin Calvin juga merasakan kayak kalau seandainya rapat gitu ya, ada rapat di organisasi Iya, kita gitu. Gitu. Kita rapat ya jam sekian gitu kayak harus dikonfirm benar-benar, berapa kali. Cuman kalau mereka ketika benar-benar. kita bilang mau rapat jam sekian, oke, stop kita Mm. akan rapat mulai di situ di jam situ gitu ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke, oke Calvin. Halo Calvin. Halo Kak. Lagi deh, Iya, tapi udah iya aman tadi sih. ya. Mm. Oke, Eh, oke. Ya aku mau nanya mm. nih, Kak Alvin. Mm. By the way, teman-teman, kalau ada yang mau ditanyain ke Kak Alvin, boleh banget ya. Kita akan mulai sesi Q&A buat teman-teman Vkom atau teman-teman di luar Vkom pun kalau seandainya penasaran nih tentang pengalaman Kak Alvin, boleh ya shoot the question on the comment. Aku mau tanya nih, mungkin Kak Alvin. Kak Alvin sebelumnya yang Kak Alvin, kalau seandainya Kak Alvin tahu informasi seputar exchange segala macam itu berarti murni dari Unpad ya Kak ya, nggak yang dari mungkin lembaga mana gitu nggak ya Kak? Enggak, aku taunya dari International Office, tapi tuh sebelumnya aku sempat kayak ngepoin di YouTube itu ada salah satu alumni eh, Unpad yang pernah exchange di Tandil University namanya Senza, itu dia sempat bikin video vlog gitu. Nah, dari situ juga aku tahu nih ternyata ada Tandil University yang kerjasama sama Unpad. Dan pada waktu itu emang statusnya intern di Unpad, ya pada akhirnya lebih tahu banget nih ternyata lagi buka peluang dan ya dari international office sih dapat informasinya terkait exchange program ini. Oke, iya 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 iya. By the way, iya jadi karena berhubung di sini pun juga aku mungkin mau mengintroduce eh, ini International Office Vkom Unpad ke Calvin dan juga teman-teman yang lainnya gitu. Jadi pas aku menghubungi Calvin ya untuk Iya, join benar. di gitu gitu. Calvin waktu aku hubungin apa sih yang Calvin pikirkan saat itu pertama kali? Oh, aku ngerasa keren sih, maksudnya kayak jujur kayak di masa aku dulu 2018 pas cari-cari exchange program itu bener-bener aku nggak apa ya dari segi fakultas ya, aku rasanya kayak agak susah nih bisa cari informasi, walaupun waktu itu mungkin bisa dimanfaatin dari akun BEM atau dari akun Hima, kan biasanya mereka juga sering tuh informasi-informasi disambungin apa ya, nyambungin apa yang telah disampaikan oleh International Office kan, tapi tuh nggak ada tuh ternyata wadah yang benar-benar khusus untuk ngasih informasi, provide informasi terkait International Office Unpad. Dan makanya di Vcom ya, dan apalagi pas aku dapat informasi kemarin, wah ternyata keren sih udah ada International Office Vcom, walaupun sekarang kan di bawah kepemimpinan Bu Rina memang ada
instruksi bahwa setiap fakultas tuh ada international office-nya, dan alhamdulillah ternyata udah berjalan banget nih, walaupun dalam keadaan sekarang kita sama-sama tahu terkait exchange program itu mungkin masih agak abu-abu ya, karena terkait misalkan kayak pergi ke luar negeri dan sebagainya, tapi setidaknya teman-teman juga kayak setidaknya kita masih ada wadah untuk bisa mengakses informasi tersebut. Dan teman-teman kayak kalau bisa teman-teman Vkom juga kalau bisa maksimalkan wadah ini sih, karena pasti bakal banyak banget informasi-informasi internasional terkait internasional, apalagi kan sebelumnya Vkom tuh lumayan banyak kerjasama sama perguruan tinggi luar negeri, misalkan di Malaysia kalau nggak salah, terus sempat juga sama Airport, itu tiap tahun biasanya kerjasama, dan setahu aku sih biasanya kerjasamanya belum nyampe ke Vkom tuh dikirim ke luar negeri, tapi bisa jadi tuh ngarah ke sana, dan ketika ngarah ke sana aku yakin itu informasinya bakal bisa teman-teman akses di international office. Jadi kayak aku lumayan seneng banget sih udah ada ini, bahkan sempat salah satu dosen Vkom juga Bu Evelyn waktu dari jurnal itu sempat kayak ngabarin juga, wah international di Vkom ada international office-nya ya sekarang, terus kayak iya Bu udah ada international office-nya juga sekarang, wah lumayan bagus, jadi lumayan merata nih informasinya, jadi patut kita support nih dengan adanya international office-nya Vkom ini. Iya, iya. Jadi bener banget yang Kak Alvin sampaikan juga. Aku juga waktu awal-awal tahu gitu ya, oke, Vkom Unpad ada international office-nya nih gitu. Berarti akan lebih spesifik gitu. Karena kan dari yang aku tahu mungkin kalau di Unpad ya secara general informasi scholarship, exchange ataupun scholarship di luar itu secara umum ya gitu. Cuman mungkin dengan adanya international office ini harapannya ke depannya teman-teman mahasiswa Vkom nanti ke depannya itu dapat lebih terspesifikasi tentang informasi-informasi yang ada gitu. Teman-teman juga bisa tanya-tanya nih alumni Vkom Unpad, bisa tanya ke Kak Alvin ya nggak? Bisa tanya bisa tanya ke teman kita juga sebelumnya, Ilkom 2017, Alesia sebelumnya gitu. By the way, Calvin ini udah nggak terasa kita udah sekitar 45 menit. 45 menit. Iya. Senang sih aku cerita banyak banget dengan Calvin dan experience Calvin tuh aku harap ini bisa berinspirasi juga untuk teman-teman Vkom ke depannya gitu. Calvin ada harapan terakhir. Oke. Paling kalau closing statement dari aku dan harapan juga nih buat teman-teman dari Vkom semua, kadang-kadang tuh mungkin teman-teman ada terlintas tuh dalam pikiran pengen kayak maksimalin masa kuliah dengan salah satunya meningkatkan international exposure kan. Dan salah satu adalah international kayak exchange program yang sebenarnya bisa teman-teman akses. Nah, kebanyakan tuh bagi kita tuh udah dikelilingi oleh informasi itu sebenarnya. Jadi kayak misalkan teman-teman ada yang ngerasa kayak, wah aku nggak dapat informasinya, coba cari lagi, karena kita ya mungkin sama-sama paham kayak nggak semua mungkin informasi itu tuh bisa langsung kita akses dengan mudah. Itu teman-teman bisa lakukan mungkin dengan datang ke bisa ngontak international office di Vkom-nya, itu atau misalkan international office Unpadnya juga boleh, teman-teman bisa kontak aja untuk cari informasi yang pertama. Terus yang kedua, semangat aja untuk ikut seleksi, karena balik lagi ada proses seleksi kan. Itu teman-teman coba semangat aja untuk seleksi, karena kalau misalkan gagal coba lagi, karena banyak banget sih kesempatan itu, misalkan dalam 1 tahun tuh bisa kali 4 atau 3 kali seleksi. Jadi dimaksimalkan aja. Terus yang ketiga, pastikan lagi nih niatnya apa. Memang pada awalnya aku mungkin niatnya adalah kayak pengen nih tinggal di luar untuk belajar sebuah budaya dengan waktu yang kurang lebih lama. Tapi pada akhirnya aku juga kayak sepakat nih pengen untuk belajar lebih dalam tentang budaya Jepang. Terus yang kedua untuk ngerti tentang toleransi, dan kayak untungnya setelah di Trent University ada salah satu temen aku di Trent University yang datang ke Indonesia. Dia juga berkuliah di Unpad. Nah di sana aku namanya Maria, dan di sana aku juga belajar gimana sih yang benar-benar exchange program itu, yang kita ke sana dan mereka juga ke sini, gimana kita juga pada akhirnya menemani mereka dan mengenalkan budaya kita. Jadi itu sih intisarinya adalah ketika teman-teman exchange program, pastikan teman-teman mendapatkan mendapatkan nilai-nilai yang seharusnya bisa teman-teman ambil nih selama exchange program itu. Itu sih kalau dari aku, Aldrich. Oke. Good. Keren banget, Calvin.
Thank you banget, Calvin. Sip, thank you banget nih udah diundang Iya. juga buat teman-teman dari International Office Vcom juga udah mengundang aku. Oke, yaudah teman-teman, kita akhiri sesi sharing kita dengan Calvin. Thank you sekali lagi buat Calvin. Aku doain semoga segala aktivitasnya dapat lancar, skripsinya pun juga sekarang lancar, meskipun sekarang lagi dalam masa pandemi, tapi aku percaya pasti semuanya akan dilancarkan. Amin, amin. Oh ya itu ada Maria juga. Halo Maria. Oh, halo Maria. Oke. Sip. Hai. Oh, ini ada yang bertanya nih, Kak. Maria, iya, dia nanya Maria. Iya. Masih ada waktu Oke. nggak? Masih. Oke, nggak apa-apa. Oke. Nggak apa-apa. Masih ada satu pertanyaan, nggak apa-apa. Oke, aku bacain kali, Kak ya. Oke, saya Oke. dari Jepang. Dari Maria, saya dari Jepang. Aku mau bertanya kepada Alvin. Menurut Alvin, orang Jepang berbahasa Inggris, orang Jepang berbahasa Inggris lancar atau tidak? Terus kenapa orang Jepang nggak pandai berbahasa Inggris? Menurut pandangan dari Calvin itu bagaimana? Ini menarik nih Calvin nih. Iya, aku bahas singkat juga ya karena keterbatasan waktu. Sepengalaman aku tuh memang agak sulit mungkin bagi teman-teman dari nggak tahu ya dari Jepang, kecuali mereka emang belajar bahasa Inggris secara khusus atau mendalam, atau misalkan mereka udah pernah keluar negeri. Karena memang tuh apa ya, mungkin lebih ke pengucapan atau pelafalannya. Dan seingat aku tuh malah pas mereka pas orang Jepang belajar bahasa Inggris, mereka tuh masih menggunakan huruf-huruf Jepang, yang mana kan konsonan Jepang itu tuh benar-benar kaku kan, kayak A, I, U, E, O gitu. Terus jadi mereka lumayan susah nih ketika mengucapkan bahasa Jepang. Tapi sepengalaman aku sih banyak kok teman-teman dari Jepang yang bisa menggunakan bahasa Inggris, dan itu juga tantangan bagi kita, gimana kita juga bisa menggunakan bahasa Jepang. Kan tujuan kita kan pas di Jepang pasti juga untuk mengetahui budaya mereka kan, jadi nggak sekedar mengandalkan bahasa Inggris sebagai bahasa yang mungkin kita tahu nih kayak gitu. Oke, iya. Itu itu jawaban dari Calvin untuk Kak Maria. Oke, teman-teman, berhubung waktunya sudah habis, kita akhiri di sini. Kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan seputar international opportunities, kalian bisa DM ke IG kita atau ke Facebook kita di @Office of International Vcom Unpad. Thank you sekali lagi buat Calvin. Ya, terima kasih banget juga Aldrich dan teman-teman. Oke, yaudah. Aku end ya, Kak. Iya, sampai jumpa ya. Sampai jumpa, bye. Dadah. Oke, teman-teman. Jadi, itu pengalaman dari Kak Alvin, Humas 2016, pengalaman di Tendri University. Sangat menginspirasi ya, teman-teman. Oke, jadi kalau teman-teman sekali lagi aku ingetin kalau seandainya teman-teman ada pertanyaan seputar scholarship, seputar International Office Vcom itu apa sih, atau hal-hal lainnya seputaran dengan international exposure, kalian bisa DM ke Instagram kita ataupun ke Facebook kita gitu. Thank you so much for joining this session. Aku akhirin ya teman-teman. Thank you and goodbye.